Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog Suwung kita yang ke-33 bersama sahabat perjalanan saya Bang Pardamaian Harahap dan saya Denny Turner. Suluk adalah perjalanan melampaui duality, melampaui keterpisahan dari eksistensi yang relatif menuju absolut. Suwung adalah standing as awareness saat semua yang fana sirna. Seperti biasa kami berdua melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini, para sahabat semua, kami berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kami akan merenungkan puisi Buleh Syah. Saya akan bacakan puisinya, kemudian Bang Damai akan memulai dengan mengulasnya. Pendakwah dan pemegang obor adalah sama dan serupa benar. Keduanya menerangi jalan orang, namun selamanya dalam kegelapan. Silakan ya. Silakan, Oke. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dialog Suwung yang dirahmati Allah. Kita bersyukur malam ini kita bisa bersama-sama belajar kembali. Belajar melalui kontemplasi dialog Suwung. Mudah-mudahan pembelajaran malam ini diberkahi, kita yang hadir di sini diberikan cicipan rohani yang membuat kita semakin teguh, standing as awareness, Suwung, sadar yang real, mana yang penampilan gitu. Semoga teman-teman dimudahkan, saya dan Mas Denny juga dilancarkan. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, khususnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi puisi ini kita pilih dalam rangka memberi satu wawasan dan perenungan bagi kita. Banyak di antara para pendakwah yang disimbolkan dengan pemegang obor, atau dalam Christianity jadilah lilin gitu ya. Jadi jadilah lilin, lilin itu api, tapi dia sendiri hancur gitu. Hancur menerangi yang lain gitu. Dari konteks akal menurut saya Mas Denny ini dilematis dari sudut pandang logika. Masa yang menerangi itu jadi berada di dalam kegelapan gitu. Iya kan? Tapi kita bisa belajar dari perjalanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan dalam surat Al-An'am ya, surat 6. Kalau tidak salah ayat 76 itu mengisahkan proses perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu. Dimulai dengan di kegelapan malam, beliau berada dalam kegelapan, ini masih kegelapan versi umum. Beliau menyaksikan ada cahaya. Di situ disimbolkan dengan hadirnya bintang. Tapi yang menarik dari teks itu, Mas Denny, itu adalah di situ bukan bintang yang di langit dalam arti fisik, karena kata-katanya haja, ini Tuhanku gitu, haza Robbi gitu. Haja kan ini gitu. Jadi bintang itu perumpamaan bagi saya itu adalah insight atau ide-ide yang jadi cahaya gitu Mas. Ya kadang datang kadang pergi gitu.
Jadi memang cahaya juga. Bahkan kalau dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat kita, kalau nanya orang, bintangnya apa nih gitu ya. Wah, Aquarius, Sagittarius gitu. Jadi kita tebak-tebakan gitu. Seperti apa nih. Pendek cerita, Nabi Ibrahim tidak kok tenggelam gitu. Tapi Ibrahim menyaksikan lagi bulan. Nah ini nih lebih besar nih gitu. Jadi cahaya bulan jadi pegangan Nabi Ibrahim. Nah cahaya bulan ini lebih besar cahaya dari bintang dalam konteks itu. Kalau dalam konteks mikrokosmosnya, kalau bintang itu cahaya akal, ya akal itu cahaya. Kalau bulan itu feeling gitu, kolbu gitu. Jadi dia lebih mendengar suara kolbu gitu. Suara dari rasa gitu, feeling gitu. Nah ini pun tenggelam juga mas. Nah dari situ Nabi Ibrahim, aku tidak mau berpegang pada yang tenggelam gitu. Lalu Nabi Ibrahim akhirnya dikisahkan di situ, wah kelihatanlah matahari gitu. Nah kemudian ia melihat matahari terbit, dia berkata, Haja Robbi, ini dia nih, Haja Robbi. Inilah Tuhanku gitu. Ini lebih besar, tapi matahari ini sebagai sumber cahaya pun tenggelam juga gitu. Nah di situ tiba-tiba Nabi Ibrahim langsung kepada kesimpulan, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi Nabi Ibrahim tidak juga bertuhan pada matahari karena masih objek mas. Masih objek gitu. Jadi selama cahayanya itu masih di luar, masih dari objek, memang terang benderang, tetapi dia masih bisa tenggelam. Di situ saya mengkontemplasi, saya pribadi, itu Ibrahim menemukan cahaya yang tidak pernah padam. Siapa itu? Apa itu? Ya cahaya dirinya gitu. Jadi aku gitu mas. Nah ketika sudah sampai kepada cahaya dirinya, maka dialah cahayanya gitu. Itulah disebut pemegang obor gitu. Justru cahaya yang tidak pernah padam itu kegelapan itu mas. Karena dialah sumber gitu. Nah saya melihat begitu. Jadi sudut pandang pertama, pendakwa dan pemegang obor adalah sama dan serupa benar. Keduanya menerangi jalan orang. Namun selamanya dia dalam kegelapan karena mereka yang sudah jadi penutur, pendakwa atau jadi cahaya, dia tidak boleh nongol, nggak boleh menampil sebagai individu, even sebagai dia pencerah. Karena dia jadi terbatas, mas. Jadi saya menangkap ini justru boleh sah ini nangkap yang terdalam. Justru pemegang obor itu melihat semuanya, mas. Meskipun dia berada dalam kegelapan gitu. Tapi dia lihat semuanya terang benderang gitu. Coba. Nah di situ kalau Ibrahim, akhirnya aku nggak mensekutukan lagi. Tidak ada yang lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Jadi tidak ada lagi yang lain kecuali Allah. Itulah kesadaran Ibrahim. Itulah puncak perjalanan, itulah cahaya puncak gitu, cahaya di atas cahaya. Justru ketika dia sudah jadi pemegang obor, pendakwa, dialah cahayanya gitu. Nggak perlu lagi dia, karena dia cahayanya. Di sini penegasan Ibrahim di situ, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini kan ini wajah tu wajahnya. Lillazi fatur samawati hanifam muslima wa ana minal muslimin gitu kan. Jadi Nabi Ibrahim itu yang kita tegaskan juga, ini wajah tu wajahnya. Jadi ketika dia sudah jadi pemegang obor, dia udah sampai pada cahaya subjek mas. Udah bukan lagi cahaya yang pendatang dan pergi,
apakah ada kematian di alam fisik gitu, physical appearance, imaginal appearance gitu kan, maujud fisik, maujud imaginal, mulk, malakut, jabarut, bahkan di level nama-nama dia sudah encompassing gitu kan, menyeluruh gitu, dia sudah meliputi semuanya gitu. Bukankah pada waktu kita sudah jadi pemegang cahaya itu kita jadi melihat semuanya, Mas? Nah, itu yang saya bilang kalau dari sudut pandang akal ini paradok gitu. Dia itu kan kadang-kadang dia berdakwah tapi dia sendiri gelap gitu kan. Ya dia bukan pemegang obor sejati. Gelap di sini justru karena dia sumber cahayanya. Kan di level tertentu kan cahaya paling terang itu kan akhirnya gelap, Mas. Silau gitu. Nah, di satu sisi saya melihat ketika pendakwah itu masih ingin menonjol gitu. Ya, masih ingin menunjukkan dirinya gitu. Di dalam batinnya ada begitu. Dia tidak bisa betul-betul sebagai cahaya. Tapi justru ketika dia bersembunyi, ya, yang penting orang lain terang, itu justru dia pemegang obor sejati. Jadi analogi pendakwah dan pemegang obor adalah serupa, itu benar. Gitu, Mas. Kalau dari Ini saya jadi ini Bang, pada saat renungan Bang Damai tadi itu saya jadi teringat sebuah literatur klasik gitu ya, Hai ya, Ibn Yaqzan, Ibnu Ibnu Tufail ya. Tufail, bahwa pada saat itu Ibnu Tufail ini berusaha untuk merumuskan lah amalgamasi dari 3 thought process gitu. Bahwa yang pertama itu manusia dengan kemampuan individualnya itu dengan observasi, melihat, merenungkan alam itu bisa menjadi insan kamil. Lalu yang kedua itu dan tanpa perlu tanpa perlu belajar gitu maksudnya. Betul-betul dengan perenungan. Yang kedua adalah bahwa informasi-informasi yang diserap oleh manusia ini melalui observasi, melalui eksperimentasi, melalui penalaran, itu sama sekali tidak berlawanan dengan wahyu. Jadi agama dan filsafat itu sebetulnya satu dan sebangun. Dan yang ketiga adalah bahwa upaya ini bisa dijalankan oleh setiap individu. Saya ngelihat di sini, Bang, pada saat Boleh Syah itu menjelaskan 2 profesi tersebut, itu interesting. Pendakwah, pemegang obor. Kalau saya menangkap itu pendakwah itu yang sudah hidup dan besar dari air mata wahyu, sementara pemegang obor itu adalah orang yang cari-cari. Kalau dia ada obor, maka kemudian bisa mulai mencari. Namun keduanya melalui jalan suluk. Dan sama dan serupa benar ini saya juga maknai bahwa mau dari jalan mana, pada akhirnya keduanya menerangi jalan orang. Dan tadi saya juga tergerak ya dengan yang Bang Dame sebutkan. Ini kan sebetulnya satu tahap di mana sudah absence of light. Kegelapan di sini ini bukan darkness. Sebagaimana kita maknai darkness itu sebagai satu yang negatif. Kegelapan di sini dari yang Bang Dame jelaskan tadi saya tangkap itu sebagai sudah sampai titik di mana objek udah nggak penting lagi. disappear. Udah disappear.
Seperti contoh tadi pada saat perjalanan Nabi Ibrahim dari bintang, kemudian dari bulan, dari matahari, sampai ketemu ke dalam dirinya, itu kan artinya bergeser dari objek menjadi subjek, menjadi consciousness, tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi hindrance tentang presence itu sendiri. Sudah selfless, standing as awareness sudah. Jadi bagi si pemegang obor itu nggak ada masalah kalau saya gelap. Karena bukan yang saya cari itu bukan supaya saya jadi terang. Bagaimana supaya jalan ini itu bisa membantu orang lain kan gitu ya Bang ya. Jadi ini saya menghayatinya itu boleh Syah itu dengan kalimat yang seolah-olah kontradiktif. Sebetulnya dia ngajak kita untuk masuk menyelami ke yang paling dalam. Jangan cari yang bling-bling deh. Jangan cari yang mengkilap-mengkilapnya aja. Karena itu pun neti-neti gitu kan. Selamilah yang kelihatannya itu gelap. Karena hakikat dari semuanya itu justru di situ. Kayak kalau di Mekah kan Hajar Aswad itu kan gelap. Ada yang menarik lagi gini Mas. Jadi tadi kan perjalanan Nabi Ibrahim itu analogi yang sangat bagus Mas. Itu saya suka tuh. Syekh Abu Bakar Martin Lings ya, itu menjadikan itu sebagai tahapan suluk gitu. Kalau cahaya paling awam itu kan cahaya majazi ini nih, cahaya lampu gitu ya, panca indera lah gitu. Tapi kan panca indera ini kan suka tertipu kan. Nah, makanya akal itu jauh lebih layak disebut cahaya daripada panca indera. Karena panca indera terbatas. Kalau menurut kesimpulan dari a point of view mata, bintang itu kecil gitu. Tapi kalau akal, penelitian akal itu besar gitu. Di situ secara logis, informasi melalui keterbatasan panca indera kalah sama akal. Nah, akal di sini bintang itu sudah akal yang logik gitu, yang sudah matang gitu, logic thinking gitu. Itu cahaya gitu. Ya kan, membaca pola gitu. Nah di diri kita itu logika itu adalah rob kita tahap awal, rob yang mengatur kita. Jadi logika mengatur kita, pola-pola gitu. Nah tapi pola-pola ini kan kering gitu, kalau tidak ada feeling gitu kan. Jadi feeling itu menghidupkan gitu, feeling, rasa gitu. Ya kan? Nah itu bulan, simbol dari bulan. Jadi kalau di dalam derajat kesadaran manusia itu ada akal, di atas ada kolbu gitu. Nah kolbu itu cahaya gitu. Di diri kita itu cahaya. Hajar Robbi, ini Robku kata Ibrahim gitu. Tapi masih objek Mas, masih jadi objek. Masih jadi objek. Masih perhatiannya masih ke objek, keluar dari aku. Jadi saya masih mengamati objek. Itu masih datang dan pergi. Sampai pada satu titik cahaya yang lebih terang. Dia ngelihat semuanya adalah sudah wujud, Mas. Matahari itu menurutku simbol dari semuanya itu sudah wujud. Jadi ibarat kalau analogi layar, kita kembali ke layar dan gambar, dia sudah melihat seluruh alam ini wujud. Wujud gitu. Wahdatul wujud. Tapi, ini siapa sebetulnya yang menganggap eksistensi ini ada gitu. Akhirnya, dia ngelihat wujud ini sebenarnya apa. Dia nengok ke dalam, nah perhatiannya pindah nih Mas. Begitu perhatiannya pindah,
kayak objek pindah ke subjek, ini kan masalah perhatiannya kan. Oh itu sebetulnya proyeksiku. Nah disitulah bagus banget. Akulah sumber cahaya itu. Aku bisa menerangi semuanya gitu. Ini wajahku, aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi perhatiannya sudah ke subjek. Jadi dalam pengalaman sedih ada aku yang sedih, aku yang marah, aku yang kesal, aku yang merasakan, aku mencicipi pahit, aku mencicipi pemikiran ini. Jadi aku mengalami banyak. Ketika kita concern pada content of experience, itu changing. Tapi siapa yang berada di balik semua pengalaman ini dengan semua derajat manifestasinya? Itu ditemukan Ibrahim, aku. Ya ketika sudah di situ, abadi sudah. Makanya aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan. Wajahku, perhatianku sekarang aku hadapkan kepada zat yang menjadi sumber penciptaan. Langit itu dimensi imajinal, dimensi samawati kan. Wal art itu yang sudah terbatasi secara fisik. Aku ikuti jalan yang lurus, aku patuh pada subjek. Itu kan dasar. Nah, yang sudah sampai ke situ, itulah pembawa obor. Itulah the real pendakwa. Jadi dia nggak bisa gelap lagi. Nah, analogi berikutnya Mas adalah kalau kita suka ngeliat foto, kita kan kagum pada foto itu Mas. Tapi ada satu yang suka kita luput dari perhatian kita. Siapa yang moto gitu loh Mas. Misalnya kalau kita lagi arisan ada 50 orang gitu kan. 49 orang nampak di foto itu, heboh gitu. Yang moto si Pulan gitu. Nah si Pulan itu justru nggak nampak di foto itu. Tapi tanpa dia, kalian semua nggak nampak gitu, nggak eksis gitu. Nah di situ menurut saya itulah simbol dari kegelapan. Dan ini ya Bang, ini menjadi mengerucut bahwa yang dimaksud Boleh Syah ini bukan sembarang pendakwah, bukan sembarang pemegang obor, melainkan pendakwah dan pemegang obor yang suwung. Dan di sini artinya kalau tadi itu dikaitkan dengan iftitah itu menjadi absolutely clear gitu. Kenapa absolutely clear? Karena misalnya kita ambil kalimat ini aja, sungguh aku menghadapkan wajahku kepada Allah, menciptakan langit dan bumi, pengertiannya aja di situ kan sudah bukan objek lagi. Dan aku bukanlah termasuk yang mempersekutukan Tuhan. Jadi karena dia sudah melihat satu aja yang tunggal, nggak ada sekutu lagi. Makanya pas waktu tadi spontan pas nongol ini kok kisah kayak Ibrahim gitu. Jadi kalau kita tarik kepada perjalanan kita masing-masing, kita selama belum tahu cahaya di atas cahaya hakiki itu, ya kita diterangi pembawa obor kan gitu. Kita butuh pembawa obor. Iya. Sampai pada gilirannya kita insya Allah menjadi pembawa obor itu. Dan pada saat sampai di situ, nggak penting lagi terang gelap. Dualitas baik buruk, terang gelap, lahir mati, hidup mati, udah nggak penting. Mana hamba, mana Tuhan, udah nggak ada lagi. Tetap. Persis dengan kalimat berikutnya kan ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati pasrah total, hanifah muslimah gitu, hanifah.
Nah, kalau kita kaitkan dengan cerita haji atau umroh yang jutaan manusia ke sana berkunjung, di sana ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu yaitu, Mas. Jadi kalau secara sejarah misalnya juga Ibrahim itu sebagai bapaknya Semitic religion, Yahudi, dia juga jalurnya, terus Nasrani, Islam gitu. Dan orang yang sudah sampai pada kesadaran yang ini, dia bisa mempersatukan semuanya. Dia bisa memahami semua jalan gitu, Mas. Iya kan? Luar biasa ini. Memahaminya ini saja itu berkah banget. Memahaminya gitu. Apatah lagi kita sudah menjalani hidup, living, menghidupi kesadaran itu. Pendek nih, tapi dahsyat banget. Jadi kalau kita belum sampai pada pengalaman Ibrahim yang ini wajah tu wajahiyah sebagai ujung dari perjalanan, ya kita masih butuh cahaya bintang, cahaya bulan, cahaya matahari. Apalagi kalau kita sudah ketemu pembawa obor ini, Mas. Bagaimana mungkin dia bisa menerangi yang lain kalau dia nggak terang dulu? Nggak bisa. Pembawa obor ini yang disamakan dengan pendakwa menurut Bulesah, dia bisa membuat kita terang. Dia bisa menuntun kita. Mulai dari tuntunan Tuhannya masih bintang, bulan, matahari. Ini juga sejalan, Mas, kalau saya kaitkan dengan jalur Vedanta, Veta Vedanta, Atma Bodhanya Adi Shankara. Kalimat pertama dari itu kan, dari Atma Bodha itu kan, buku ini ditulis untuk mereka yang sudah selesai dengan dualitas. Ya. Jadi orang yang sudah nggak lagi nyari kedamaian, Mas. Kalau masih mencari kedamaian, belum cocok nih Atma Bodha. Belum cocok nih, belum bisa dikasih nih. Saya juga kadang mikir, satu sisi self-inquiry itu bisa dilakukan di level manapun, tapi dalam batin saya kadang menyadari juga, memang ini bukan untuk semua orang. Sevulgar apapun kita ngomong di YouTube, di forum seperti kayak Dialog Suami, tetap saja orang masih melihat, saya bahagia kalau ini, saya bahagia kalau ini. Nah, ini penting nih yang Bang Dami bilang barusan itu kan, damai, bahagia itu bersyarat gitu kan. Saya damai jika begini, saya bahagia jika begini. Sementara kalau tadi kita runut iftitah itu kan udah nggak ada syarat lagi. Nggak ada syarat lagi, dan sebagai pemegang obor ini pun nggak ada syarat lagi sudah. Makomnya itu rodiyah gitu. Apapun situasi yang menerpa saya saat ini, ya itu anicca aja, akan berubah Di sini juga kan, kok. Mas, di kisah Ibrahim ini bagus juga di sini. Beliau itu dikenal yang pasrah lurus gitu. Jadi kalau kita belum bisa menyadari aku yang sebagai sumber cahaya itu, setidaknya kita jadi Ismail gitu. Apapun yang hadir kita surrender gitu. Apapun gitu. Makanya orang yang sampai di Hijri Ismail, Mas Deni, itu kan sebelum kita ke Ka'bah itu, kita pakai ihram dulu, melepaskan baju ego, itu udah jelas.
nggak sah. Itu bagus juga tuh, ketat. Kalau sekarang di Mekah juga kalau nggak pakaian ihram nggak boleh masuk gitu. Ya, Supaya ditegaskan. Nah, setelah pakaian ihram kita tawaf. Tawafnya juga anti clock gitu. Perhatiannya nggak ke objek lagi, ke dalam, dan itu mutar, Mas. Yang saya suka analogikan belakangan ini, pikiran kita itu tawaf terus, Mas. Tawaf terus. Nah, kapan kita mulai tidak? Dan yang tawaf itu kan banyak, Mas. Banyak yang nyenggol kita dong. Terganggu dong konsentrasi kita. Sangat terganggu. Lihat WA, lihat berita. Pikiran tawaf gitu. Lihat utang gitu kan. Tawaf semua tuh. Sampai pada satu titik, Mas Denny, kita masuk ke Hijri Ismail. Nah, begitu kita berada di Hijri Ismail yang disimbolkan dengan jiwa yang pasrah total, nggak tawaf lagi, nggak diganggu lagi sama yang tawaf, Mas. Karena terlindung di situ. Itu indah banget tuh simulasi itu. Dan kita kan takut kalau pasrah total, Mas. Rezekiku dari mana? Di atas ada pancuran, Mas, gitu. Di atas itu kan ada pancuran. Dan bagus banget pancuran itu kalau dalam konteks Arab Saudi, padang pasir itu kan air sumber rezeki. Jadi tidak usah takut kalau kamu pasrah total. Nah, tapi ini belum kokoh banget kan? Setidaknya udah selamat. Jadi kalau kita pasrah total, atau kita bertemu orang yang sudah jadi pembawa obor, aman kita. Jadi kalau kita pembawa obor itu Ibrahim lah, boleh makom Ibrahim, cahaya. Meskipun kita nggak terang-terang amat, ya yang penting kita pegangin sama yang pembawa obor gitu. Nah itu dipoti namanya pengabdi, Mas. Jadi kalau kita belum terang-terang amat, masih labil, yang penting kita pasrah sama si pembawa obor. Itu yang dalam tradisi tirak, tarekat atau jalan spiritual, dia berpegang banget sama gurunya. Tapi kalau guru itu sudah jadi pembawa obor, Mas. Kalau dia bukan pembawa obor, bisa jadi penghalang dia. ini renungan saya adalah bahwa dari dialog kita ini ya Bang, puisi ini sebetulnya menuntun dalam pemahaman kita gitu. Puisi ini menuntun untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Dan kalau direnungkan makom Ibrahim sendiri, itu kan saya bisa maknai dua gitu ya. Makom dalam pengertian spiritual, dan makom dalam pengertian di Ka'bah itu yang dulu sejarahnya kan pada saat Nabi Ibrahim itu menyusun batu-batu Ka'bah itu kan beliau dapat dari Nabi Ismail, kemudian disusun satu-satu gitu kan. Jadi dari sini ada dua yang saya bisa resapi gitu ya Bang ya. Yang pertama adalah manakala kita belum jadi pembawa obor, kita Pembawa berpegang obor. kepada pembawa obor atau pendakwah Iya. tersebut, gitu kan. Dan yang kedua, sambil pada saat yang sama itu pelan-pelan kita Iya. bangun Ka'bah kita dengan cara rahasia iftitah tadi gitu, yaitu journey dari bintang ke bulan, ke matahari, lalu ke diri sendiri sampai ketemu the true self dengan S besar yang udah nggak ada kita lagi di dalamnya. Presence-nya hanyalah yang ahad, bahkan bukan Iya. wahid lagi gitu. Saya Dan ini yang tadi Bang Damai bilang bahwa ini disingkapkan untuk semua orang, dipahaminya itu masing-masing gitu kan ya Bang ya. Dan bersyukur manakala kita itu bisa kecipratan gitu, memahami ini walau serba sedikit gitu. Karena saya merasakan kecipratannya ini sama seperti obor. Obor itu kan kadang terang, kadang goyang-goyang, kadang apa gitu. Tapi ya that's who we are setiap hari, pemahaman spiritual kita, perjalanan kita
dengan segala macam naik turun itu. Selama kita berpegang dalam contoh tadi, misalnya kalau kita di Thorikoh ya berpegang pada mursyid gitu kan, yang beliaunya sendiri itu sudah bening, sehingga kita itu juga bisa ke Ya. bawah gitu. Dan kita kan Mas bisa begini Mas. Pada waktu saya membayangkan kita berpegang pada seorang mursyid, syekh. Itu kita posisinya seperti Ismail. Kita berserah diri Ya, total loh Mas. Menyerahkan leher kita. Karena kita belum nyampe di makom Ibrahim. Kita belum sadar. Kita masih bingung dengan diri kita. Bahkan kita masih bingung melihat keadaan di luar. Tapi setidaknya ketika kita bersimpuh di kaki Ibrahim, kita udah nggak keganggu lagi sama tawaf-tawaf yang di luar gitu. Kan penempatannya itu loh bagus banget Mas. Itu jutaan manusia, ya, moga-moga yang datang ke situ ngerti ini yang kita bahas ini. Begitu kita masuk ke Hijri Ismail, nggak keganggu lagi kita yang hirik mudik. Artinya, kalau kita sudah menyerahkan diri kita bersimpuh di kaki guru, sebagai representatif dari utusan Tuhan ataupun makom Ibrahim, kan kalau kita ngeliat banyak guru, bingung loh kita Mas. Bingung kan? belum lagi kalau gini Bang, Nah itu kok guru gue begini ya? Kok guru begini ya? makanya Nah, kan kuncinya dia bawa obor nggak? Kan kita bisa ngecek tuh dalam kita berjalan itu, oh dia memang bawa cahaya. Kalau dia nggak bawa cahaya ya dia bukan pembawa obor. Kalau dia nggak percaya ya nggak usah dari awal gitu. Itu kan jelas. Bagus banget loh ini pendakwa dan pemegang obor. Kalau dari pertemuan pertama dia tidak membawa cahaya, gimana kita mau jalan ke puncak gunung? Oh enggak, dia bawa obor kok. hmm, Tapi kalau dia bawa obor, dia menerangi kita. Ini yang saya sering bilang Mas. Seorang guru yang sudah bercahaya, tidak bisa dia menutupi bahwa dia cahaya. Tidak bisa. Apalagi di ya, simbol umroh dan haji itu kita udah pakaian ihram. Kan Mas, cahaya itu kan dia menerangi kebingungannya kita Mas. Ya of course cahayanya yang ngeciprat ke kita baru bintang gitu kira-kira. Logika kita masuk kan gitu. Kok kerasa ya, itu bulannya gitu. Sampai kita clear seeing ya. gitu udah ngeliat realitas wujud gitu. Nah puncaknya adalah realitas wujud itu dengan aku sebagai sang aku. Nggak ada bedanya. Aku sering banget menyampaikan ini Mas. Menurutku ini terang benderang loh. Sangat terang. Iya. Dan perjalanan itu adalah perjalanan setiap orang sih. Iya. Masuk nalar dulu, jadi terang Feelingnya gitu kan. masuk. Terus Iya masuk. hatinya Sinkron gitu. tergerak, ya kan? Nyambung nih antara pikiran dengan feelingnya masuk. Kemudian Itu genosisnya matahari tuh. muncul, gitu kan. Matahari. Sampai Iya, akhirnya nggak standing nggak awareness. nggak terkecoh lagi. Dan saya juga jadi merasa gitu ya, salah satu indikator mungkin pembawa obor, pendakwa, guru yang sudah di situ adalah mereka dalam kondisi apapun tuh menerangi Betul. aja terus. Mau orang ngomong apapun Iya. tentang mereka, ya udah pokoknya kan Dan dia nggak pilih-pilih menerangi. Mas. Yang dia terang itu nggak Ya. dia pilih-pilih. Hmm, dahsyat bang. Nah, kalau kita mau tambahin lagi Mas,
di Ka'bah itu kan ada juga multazam, Ya. ada pintu Ka'bah gitu. Terus ada Hajarul Aswad. Dan ini semua kisah Ibrahim yang dominan ya, diikuti oleh Nabi Muhammad. Ya. Nah, kalau sudah di Hajarul Aswad itu, saya menerjemahkan, memaknainya adalah kita udah kembali kepada rahim semesta. Semua yang kita lakukan sudah diprotek oleh Tuhan yang Maha Kasih. Nggak ada apapun yang keluar kecuali cinta kasih. Ya. Makanya saya bilang Mas Denny, memahaminya saja, paham nih, udah bagus banget sebenarnya. Apalagi dengan kerendahan hati kita, rasa hikmat kita, bertakjim kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disingkat kebenarannya. Alhamdulillah. Dan ini yang penyingkapan ini sebetulnya kan universal. Bahkan kalau kita ke Mekah pun kan kita ini tamunya Ibrahim. Artinya perjalanan ini itu beliau hand holding nih sebetulnya. Gandeng Saya tangan mau, kita karena Mas Denny masing-masing. ngomong undangan Ibrahim, Ibrahim dalam konteks ini hostnya gitu loh, jadi tuan rumah. Karena Yes. Ibrahim itu kan representatif Tuhan di bumi ini. Dia yang ngundang. Jadi yang saya hayati dari yang Bang Dame bilang barusan sebetulnya beliau ini Iya. pembawa obor, pendakwah buat Sampai kita sekarang bahkan gitu. sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Bagaimana Sampai mungkin hari Mas ini. Denny, jutaan manusia selalu datang ke sana, kangen terus. Apakah mereka ngerti atau tidak pemahaman mendalamnya, tapi setidaknya dia merasa. Apatah lagi ngerti, gnosis terbuka gitu. Gimana pun caranya nggak bisa dihancurkan, Mas. Kemarin itu sempat saya terpikir itu pas pandemi itu, wah ini hancur nih kesucian Ka'bah nih. Ketika orang sudah mulai metaverse apa gitu, dan sekarang juga kan ada gedung yang tinggi itu. Selama ada yang tahu masih menyadari hakikat ini, nggak bisa dihancurin, Mas. Kalau dalam konteks ekspresi universe dari tradisi Vedanta, Christianity, itu substansinya sama juga, Mas. Proses ini. Tadi kan sudah kita bilang kan, pertama hajarobi akal, hajarobi feeling, kolbu, hajarobi baru tersingkap realitas, clear seeing. Terus aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan. Itu udah nggak objek lagi, Mas. Bukan objek, betul. Nah, di situ sebetulnya saya ingin katakan, harus katakan, Vedanta fokus kepada subjek. Kalau Sufi itu fokus kepada mataharinya, Mas. Wadatul wujud kan, nggak apa-apa juga, itu juga. Tapi ada Sufi yang dianggap ini al-halat, anak al-haq. Dan yang menarik lagi, Mas, simbol Nabi Ibrahim ini, perumpamaan. Beliau ketika dibakar api, Mas, nggak gosong. Api kan bisa dikatakan simbol derita. Dia embracing, Iya, Mas. Dia rangkul. Bukan iya, apinya jadi dingin. iya.
Jadi makom Ibrahim itu justru dia nggak mau nongol. Pembawa obor nggak mau nongol kan? Yang jadi sohor kan anak-anaknya. Ya, Ya kan garis keturunannya, tapi beliau sendiri hidden. Dan para sahabat semua, saya kira ini adalah satu perlambang yang luar biasa bahwa hidden, tersembunyi, gelap is beautiful. ya. Jadi kita nggak perlu FOMO, nggak perlu validasi eksternal, gitu ya. Karena perjalanannya itu betul-betul perjalanan menyingkap semua yang tidak hakiki. Ini kan kayak kita dialog suwung nih Mas. Ini kan yang nongol ini gambar. Jelas itu bukan makom Ya. Ibrahim ya kan gitu. Jadi sama juga kayak simulasi film dan layar. Begitu film main, itu kan yang nampak. Ceritanya bagus-bagus, cerita kesucian, juga cerita kebiadaban. Ya. Begitu kita sudah menyaksikan film tampil, kita sudah mulai nggak sadar lagi yang hidden layar itu. Padahal tanpa layar nggak bisa berdiri sendiri film itu. Kalau nggak ada screen ini, mana bisa nongol gambar-gambar ini. Sama juga semua pengalaman tanpa hadir subjek, nggak ada pengalaman. Itu yang disadari Ibrahim. Ini wajah tu wajahiyah. Lillazi fatoros samawati. Hanifah muslim. Wa ana minal muslim. Ya. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan. Jadi sekarang aku berbalik. Nggak lagi ke bintang, nggak lagi ke bulan, nggak lagi ke matahari. Aku berbalik kepada sumbernya. Itulah Hanifah. Agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Yang membawa kedamaian, kepasrahan. Dan aku nggak termasuk yang mensekutukan lagi. Dan ini menjadi perjalanan yang sedemikian kaya dan sedemikian dirahmati. Napak tilas iftitah. Kita dari Bulesa itu bisa kemana-mana jammingnya ya. Iya. Ini karena waktu juga Bang, saya mohon Bang Damai bisa memberikan kalimat penutup untuk kita semua. Terima kasih Mas Denny, teman-teman yang sampai saat ini hadir mendengarkan dialog suwung ini. Perjalanan spiritual itu perjalanan kembali kepada yang hakiki, perjalanan kepada diri sejati kita itu. Petanya sudah ditunjukkan oleh guru-guru, para nabi, ulama, sages, orang suci. Tinggal kita berkhidmat kepada contoh yang mereka tampilkan sebagai pembawa obor. Apakah dikisahkan melalui kitab suci yang masih hidup, yang ada di digital. Bila kita tulus memakai pakaian ihram, niat mengarahkan perhatian kita kepada ke dalam, insya Allah kita akan menyaksikan kebenaran-kebenaran itu sesuai dengan kadar kita. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Tahu, Maha Melihat, Maha mendengar semuanya. Dan Dia akan hadir. Makasih Mas Denny, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.